Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul User Not Found yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan siswi yang bernama Minje, di mana dia baru pindah ke sekolah barunya dan bertujuan untuk mendapatkan sebuah teman. Karena di sekolah sebelumnya, Minje merupakan siswi kutu buku dan tak memiliki teman. Di saat dirinya memperkenalkan diri, Minje sempat pesimis. Namun dia pun terkejut karena mendapat tepuk tangan dari murid di sana. Di saat jam istirahat, Minje sudah optimis untuk mendapat teman pertamanya. Namun, perjuangan Minje terasa sia-sia karena dirinya masih tak terlihat oleh orang lain. Dan hal itu membuatnya sedikit pesimis. Selang beberapa waktu, terlihat siswa yang bernama Jiwan dan teman-temannya mendatangi Minje, yang dimana dirinya ingin mengajak Minje untuk berteman. Di sini Minje masih tak percaya karena cewek populer di sekolahnya mengajak dirinya untuk berteman. Di sini Minje berhasil untuk mengobrol dengan mereka karena sebelumnya dia sudah melihat video tutorial cara berkomunikasi. Terlihat mereka yang berjalan bersama. Di sini Minje sudah mulai merasa senang karena akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang dikenal oleh beberapa murid. Kemudian Jiwan mengenalkan teman laki-lakinya kepada Minje. Namun di saat melihat pria yang bernama Yijun, dia sedikit tak percaya diri karena Yijun terlihat sangat tampan dan juga populer di sekolahnya. Di saat memperkenalkan dirinya, Yijun hanya menatapnya dan hal itu membuat Minje sedikit merasa takut. Kemudian Yijun tanpa berkata dia pun akan beranjak pergi. Namun gelangnya sempat tersangkut di jaket Minje. Di saat akan terjatuh, Minje segera untuk menangkapnya. Di sini Minje sempat kebingungan untuk langkah selanjutnya. Namun dia mengingat video tutorial agar selalu tersenyum. Kemudian dia pun tersenyum sambil meminta maaf. Mendengar hal itu, Yijun menyuruh Minje untuk melupakannya dan pergi begitu saja. Setelah mereka pergi, Jiwan menjelaskan jika pria yang bernama Hejun adalah sepupu Yijun, yang dimana mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Yijun memang selalu dingin dengan semua orang, dan Hejun merupakan ketua kelas sekaligus orang yang baik. 수행평가 내일까지인 거 알지? Saat di kelas musik, Minje dan Yijun tak sengaja mendapat kursi yang bersebelahan. Di sini keadaan semakin canggung. Kemudian Minje mengingat tentang sifat Jiwan, yang dimana dia terlihat bisa bergaul dengan semua orang. Dan hal itu membuat dirinya semakin bersemangat untuk mendapatkan teman. Setelah membulatkan tekad, Minje pun memberanikan diri untuk mengobrol dengan Yijun. Namun di saat ingin menyapanya, Yijun langsung memakai headsetnya dan hal itu membuat Minje mengurungkan niatnya. Singkat cerita, terlihat Minje yang berada di kantor. Di sini sang guru menyuruh Minje agar bisa menikmati sekolah barunya. Kemudian dia juga mengatakan jika akan ada murid baru lagi. Di saat melihat profil tersebut, Minje sempat terkejut karena murid baru itu memiliki nama yang sama dengan dirinya. Terlihat foto mereka yang berbeda, di mana foto tersebut Minje masih menggunakan kacamata. Sedangkan Minje yang satunya kita sebut saja Momin, terlihat sangat modis. Namun sang guru mengira jika Minje adalah Momin. Dan hal itu membuat Minje berpikir, di saat dia memiliki teman, mungkin hal itu dikarenakan mereka mengira jika Minje adalah Momin. Dan Momin sendiri merupakan selebgram dengan pengikut yang lumayan banyak. Saat di ruang UKS terlihat Minje yang sedikit dilema, karena saat ini dia sudah memiliki teman dan hal itu membuatnya bahagia. Namun dia juga merasa takut jika suatu saat identitasnya terbongkar. Minje akan kehilangan semuanya. Selang beberapa waktu terlihat Hejun yang datang menemuinya. Di sini Hejun ternyata sudah mengetahui semuanya. Jika di waktu dekat akan ada siswa pindahan lagi, yang dimana dia adalah Momin. Meskipun mereka mempunyai nama yang sama, namun Hejun mengerti jika Minje bukanlah orang yang dimaksud oleh teman-temannya. Di sini Hejun menyuruh Minje untuk tak khawatir karena dirinya tak akan memberitahu siapapun tentang rahasianya. Saat di dalam kelas, Minje dihampiri teman-temannya. Di sini teman-temannya memuji Minje karena memiliki follower yang banyak.
Namun akun tersebut bukanlah milik Min-jae, melainkan milik Momin. Di saat dirinya ingin mengakui yang sebenarnya, mereka semua malah ingin di fallback oleh Min-jae. Melihat hal itu, Min-jae pun berkata jika hari ini dia tak membuka Instagram. Di saat akan pulang sekolah, Min-jae dihampiri oleh Hee-jun. Di sini Hee-jun sempat membantu di beberapa hal. Melihat hal itu, Min-jae pun berterima kasih karena menurutnya Hee-jun adalah orang yang baik. Namun Hee-jun berkata jika dia membantu Min-jae hanya karena kasihan. Di malam harinya, Min-jae terlihat sedih karena dirinya tak bisa seperti Momin yang sangat populer. Hal itu membuat Min-jae sedikit kesal karena Min-jae memiliki nama yang sama dengan cewek populer dan tinggal menunggu waktu saja ketika Momin masuk ke sekolah. Mungkin Min-jae akan segera dilupakan. Selang beberapa waktu, terlihat Min-jae yang akan membeli sebuah permen. Namun tiba-tiba Hee-jun datang dan mengambil permen tersebut. Saat di luar toko, terlihat mereka berdua yang mengobrol. Di sini Hee-jun ternyata salah paham karena sebelumnya dia mengira Min-jae akan melakukan hal buruk. Oleh karena itu dia mencegahnya untuk membeli permen yang dia anggap obat. Kemudian dia menanyakan apakah Min-jae baik-baik saja. Di sini Min-jae pun menjawab apakah Hee-jun pernah merasa untuk menghilang dari dunia ini. Jika hal itu terjadi maka harus bagaimana? Mendengar hal itu Hee-jun pun menjawab jika dirinya tak akan memikirkan hal itu dan akan terus hidup. Di keesokan harinya terlihat ada murid baru di kelas mereka, yang dimana dia adalah Momin. Namun Min-jae yang melihat penampilan Momin justru terkejut karena Momin berpakaian seperti kutub buku. 난 유민재야. Di sisi lain Momin juga terkejut karena di kelas itu ada yang memiliki nama seperti dengannya. Dan hal itu membuat Momin sedikit kesal. Saat di dalam toilet, Min-jae memberanikan diri untuk berbicara dengan Momin. Di sini Min-jae berkata jika Momin sangatlah cantik dan juga memiliki banyak teman. Oleh sebab itu, Min-jae mengetahui jika Momin memang sengaja berpakaian seperti itu. Namun, sebelum Momin menjawab, bel masuk pun berbunyi. Dan di sini, Momin tak ingin berbicara lagi dengan Min-jae karena memang tak ada yang harus dibicarakan. 말해. Saat di dalam kelas, terlihat Min-jae yang bercanda gurau dengan kelompok Jiwan. Momin yang melihat hal itu, dia pun membayangkan dirinya yang dulu, yang dimana dia selalu berada di belakang dan memakai make up bersama mereka. Namun itu hanyalah masa lalu, karena sekarang Momin menganggap teman hanyalah sebuah sampah. Di sini kita mengetahui jika Momin memiliki masa lalu yang cukup buruk. Singkat cerita, terlihat Min-jae yang menemui Momin secara diam-diam. Setelah melihat situasi cukup sepi, Momin pun langsung menarik Min-jae ke gudang sekolah. Di sini Min-jae berkata jika dirinya tak akan mengganggu Momin lagi setelah dia memfallback teman-teman Min-jae. Kemudian dia menceritakan semuanya kepada Momin jika teman-temannya mengira Min-jae adalah dirinya. Setelah mendengar cerita Min-jae, Momin menyarankan agar Min-jae menceritakan kebenarannya agar dirinya tak menyesal di kemudian hari. Namun Min-jae tak ingin hari-hari yang menyenangkan berakhir begitu saja. Karena di saat menjadi Momin dia merasa senang bisa mendapat perhatian dari teman-temannya. Dan juga Momin terlihat tak menginginkan hal itu. Oleh karena itu dia berpura-pura menjadi siswi culun. Di sini Momin sempat memperingatkan Min-jae jika dirinya menerima permintaan tersebut maka mereka bisa melihat foto Momin. Di sisi lain terlihat Hee-jun dan Hee-jun yang duduk bersama. Di sini Hee-jun tiba-tiba berkata apakah Hee-jun tertarik dengan Min-jae. Namun dengan sedikit gugup Hee-jun menjawab jika dirinya tak tertarik dengan Min-jae. Selang beberapa waktu Jiwan datang menemui mereka dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Di sini Hee-jun memberitahu jika ada rumor tentang kedekatan Hee-jun dengan Min-jae. Namun Hee-jun semakin kesal karena Jiwan bertanya hal itu kembali. Kemudian Jiwan mengajak mereka untuk datang ke pesta penyambutan murid baru, yang dimana untuk menyambut Min-jae. Singkat cerita terlihat mereka yang berada di tempat karaoke. Setelah mereka sedikit bersenang-senang, di sini Hee-jun menyuruh Min-jae untuk menyanyikan sebuah lagu karena hari ini adalah penyambutan dirinya. Min-jae pun sedikit panik karena dirinya tak pernah ke tempat karaoke sebelumnya. Di sisi lain, Hee-jun malah menyuruh Hee-jun untuk bernyanyi. Kemudian, Hee-jun pun berkata jika dirinya tak akan bernyanyi di depan orang lain. Setelah menemukan lagu yang pas, Min-jae pun mempersiapkan diri untuk segera bernyanyi. Dirinya juga sudah tak ambil pusing, karena setelah selesai berkaraoke, Min-jae berniat untuk memberitahu mereka tentang kebenarannya. Di saat Min-jae bernyanyi, mereka semua pun tercengang dengan suara misterius Min-jae. Akan tetapi mereka tetap memberi tepuk tangan agar Min-jae tak berkecil hati. Setelah itu Min-jae pun berpamitan untuk pergi ke toilet.
Yijun yang melihat hal itu, dia pun segera menyusulnya. Selang beberapa waktu terlihat Minjae yang keluar dari toilet. Kemudian Yijun memberikan minuman kepadanya. Di sini Yijun sempat memuji penampilan Minjae saat bernyanyi. Karena kemungkinan saat ini Yijun sedikit tertarik dengan Minjae. 사실 요즘 유행인 노래는 하나도 몰라서 나 뭐 부를까 진짜 고민했거든. 잘한다고. Di saat berada di dalam, terlihat mereka yang bersenang-senang. Kemudian Jiwon dan teman perempuannya sudah di fallback oleh Minjae. Mendengar hal itu, Minjae merasa jika inilah akhir dari pertemanan mereka. Akan tetapi mereka menemukan jika akun Minjae tak memiliki postingan. Melihat hal itu, Minjae sedikit penasaran. Kenapa Momin menghapus semua fotonya? Singkat cerita, terlihat Haejun dan Yijun yang mengobrol bersama. Di sini Haejun mengingatkan kembali dengan kejadian yang dulu, yang sepertinya hal itu menyangkut pertengkaran mereka. Namun Yijun berpura-pura untuk tak menghiraukannya. Di keesokan harinya, terlihat mereka yang berada di kelas musik. Di sini Minjae hanya memandangi Yijun. Kemudian mereka memulai obrolan yang terlihat canggung. 웬일이야? Setelah itu, Yijun memberikan headsetnya agar mereka bisa menikmati musik berdua. Walaupun mereka masih terlihat canggung. Di dalam kelas terlihat Jiwon dan teman-temannya yang sedang selfie. Di sini Jiwon melihat jika di belakangnya ada Momin yang mengganggu pandangan. Kemudian dia pun menyuruh Momin untuk bergeser sedikit. Dengan terpaksa, Momin pun menurutinya. Karena saat ini dia menjadi murid yang culun. Setelah mereka selesai berfoto, Momin pun berjalan ke arah mereka, kemudian menginjak sepatu Jiwon dengan sengaja. Namun dirinya berpura-pura seperti siswi culun dan meminta maaf. Singkat cerita, terlihat Momin yang menemui Minjae di atap sekolah. Di sini Minjae berterima kasih karena Momin mau menuruti permintaannya. Namun Momin menyarankan agar Minjae tak terlalu sering berkumpul dengan mereka. Karena hal itu bisa membahayakan Minjae. Momin juga melihat Minjae masih terlalu kutu buku. Oleh karena itu dia menyuruh Minjae agar bertanya kepadanya sebelum melakukan sesuatu. Sebelum pergi, Minjae ingin minta bantuan sekali lagi. Yang dimana dia menyuruh Momin untuk mengajarinya pelajaran. Karena nilainya kurang bagus. 그러니까 네 말대로 서로 바꾸자. 정말? Di keesokan harinya terlihat Minjae yang berkumpul bersama teman-temannya. Di sini Jiwon sempat menanyakan agensi mana yang menerima Minjae. Karena sebelumnya Minjae sempat bernyanyi di suatu agensi. Mendengar hal itu Minjae pun semakin bingung. Di saat dirinya menoleh ke arah Momin, dia menyuruhnya untuk tetap diam. 그럼. Di sore harinya terlihat Minjae yang baru pulang dari belanja. Kemudian di tengah jalan dia tak sengaja bertemu dengan Yijun dan saling menatap. Dan hal itu membuat mereka berdua sedikit malu dan segera untuk bersembunyi. Setelah itu mereka pun memberanikan diri untuk saling bertemu. Kemudian berjalan pulang bersama. Di sini terlihat Yijun yang sudah mulai tertarik dengan Minjae. Namun dirinya masih terlalu malu untuk memperlihatkan hal tersebut. 그게 Di keesokan harinya terlihat Minjae dan teman-temannya yang berkumpul untuk pelajaran olahraga. Di sini Jiwon yang melihat sepatu Minjae, dia pun terlihat terkejut. Karena dirinya juga menginginkan sepatu itu. Namun harganya masih terlalu mahal. Kemudian Jiwon yang lupa dengan merek sepatu itu, dia pun menanyakan merek sepatu tersebut. Di sini Minjae yang tak mengerti tentang fashion, dia pun berkata jujur jika sepatunya tak begitu mahal. Dan juga dia tak mengerti tentang merek sepatu. Mendengar hal itu membuat mereka mengira jika sepatu Minjae adalah barang tiruan. Dan hal itu membuat Minjae sedikit bersedih. Namun tiba-tiba Yijun datang dan berkata jika saat ini dia memakai sepatu yang sama dengan Minjae. Kemudian datang teman Yijun yang mengatakan apakah mereka diam-diam sudah berpacaran. Dan hal itu membuat mereka semua tak membahas tentang sepatu Minjae. Singkat cerita terlihat Minjae dan Momin yang berada di dalam gudang. Di sela-sela mereka mengobrol terdengar suara seseorang yang akan ke tempat mereka. Mendengar hal itu Minjae pun segera bersembunyi. Yang ternyata dia adalah Haejun. Di saat Momin akan pergi, Haejun pun menghentikannya. Kemudian dia berkata jika dirinya ingin bergabung dengan kelompok rahasia mereka. Setelah itu, mereka pun akhirnya menjadi kelompok. Di sini, Haejun sempat memberitahu jika di forum sekolah mereka sedang ramai membicarakan Minjae yang memakai sepatu tiruan. Oleh karena itu, setiap Minjae melewati lorong sekolah, dia selalu ditatap dengan sinis oleh murid di sana. Saat kembali ke dalam kelas, Jiwon yang melihat Minjae pun langsung meminta maaf karena dirinya sudah berkata yang tak perlu saat olahraga.
Namun Min-jae tak mempermasalahkan hal itu. Di sini Min-jae mendengar perkataan para murid yang lain. Kenapa Ji-won meminta maaf? Bukankah itu sepatu milik Min-jae? Mereka juga merasa kasihan terhadap Ji-won yang selalu baik hati. Selang beberapa waktu terlihat Momin yang mendapat notif di medsosnya, yang dimana Ji-won menandai akun Momin sambil berkata, seolah-olah dirinya selalu meminta maaf. Namun dia tak tahu apa yang salah dengan dirinya. Di sisi lain terlihat Haejun yang menggali informasi ke teman Ji-won yang bernama Daye. Dengan menebar pesona, Haejun pun mendapat informasi dari Daye tentang permasalahan Ji-won dan Min-jae. Di keesokan harinya terlihat Ji-won yang terkejut karena melihat postingannya di-repost oleh Momin, di mana Momin mengatakan agar tak berbicara lagi dengannya. Ji-won yang mengira itu adalah Min-jae, dia sedikit kaget karena Min-jae yang terlihat polos bisa berkata seperti itu. Di sisi lain terlihat Momin yang tersenyum setelah merepost story Ji-won. Kemudian terlihat Min-jae yang menghampirinya karena mereka berdua sudah ada janji untuk bertemu bersama. Terlihat Momin yang membantu Min-jae untuk mengerti tentang fashion. Di sini Momin juga merekomendasikan kaos karakter kepada Min-jae karena hal itu terlihat cocok untuk Min-jae. Di saat mereka berada di kafe, terlihat Min-jae yang senang sekali karena dirinya baru pertama kali ke kafe. Melihat hal itu, Momin pun bertanya, apakah selama ini Min-jae tak pernah ke kafe? Mendengar hal itu membuat Min-jae terlihat murung karena di sekolahan dia dianggap sebagai cewek populer, namun tak pernah ke tempat seperti kafe. Melihat Min-jae yang murung, Momin pun segera memfotonya dan menyuruh Min-jae untuk mengganti foto profil. Di tempat lain terlihat Hee-jun yang melihat foto profil Min-jae. Kemudian dia berencana untuk mengirim pesan. Namun hal itu gagal karena Hee-jun datang ke sana. Melihat Hee-jun yang menyembunyikan sesuatu darinya, Hee-jun juga menyembunyikan sebuah rahasia. Yang dimana selama ini orang yang mengirim di forum sekolah mereka adalah Hee-jun yang menggunakan akun anonim. Di keesokan harinya mereka berkumpul dan membahas tentang seseorang yang disukai oleh Daye. Namun Daye masih terlalu malu untuk mengakuinya. Kemudian Ji-won juga mengatakan jika dirinya sudah berteman dengan Haejun dan Yi-jun yang dimana semua orang tak bisa mengenal mereka lebih dekat seperti dirinya. Karena Yi-jun selalu dingin ke semua orang. Mendengar hal itu Min-jae pun mengerti jika Yi-jun selalu bersikap seperti itu kepada semua orang. Dan hal itu membuat dirinya pesimis untuk berteman dengan Yi-jun. Di saat masuk ke dalam sekolah, Min-jae melihat Yi-jun yang ditegur oleh sang guru karena selalu berpakaian layaknya anak mahasiswa. Kemudian Min-jae pun mengatakan jika cara berpakaian Yi-jun terlalu acak-acakan. Dan hal itu yang membuatnya mendapat masalah dengan para guru. Oleh karena itu, Min-jae menyarankan agar Yi-jun sesekali memakai seragam dengan benar. Selang beberapa waktu terlihat Min-jae yang dibangunkan oleh temannya. Kemudian di saat dia menoleh ke arah pintu, dia melihat Yi-jun yang memakai pakaian yang rapi. Dan hal itu membuat Min-jae teringat tentang perkataannya kepada Yi-jun, yang dimana dia menyuruhnya untuk berpakaian secara benar. Terlihat Yi-jun yang menemui Min-jae. Di sini dia pun memberikan sebuah kaset musik sambil memamerkan dirinya. Jika saat ini dia menuruti Min-jae untuk berseragam secara benar. Saat di dalam kelas, Min-jae terlihat sangat bahagia karena Yi-jun memberikan sebuah kaset kepadanya. Singkat cerita, terlihat Min-jae yang masuk ke dalam kelas menggunakan kaos yang dibelinya bersama Momin. Kemudian Ji-won yang melihat hal itu, dia pun sempat mengatakan tentang pakaian Min-jae agar Min-jae merasa sedikit malu dengan pakaian yang dia pakai. Namun respon dari murid yang lain justru berbeda karena kebetulan ada yang menyukai kaos Min-jae. Ditambah lagi, Haejun juga mengatakan jika pakaian itu sangat cocok dengan Min-jae dan juga harganya yang cukup mahal. Hingga akhirnya Min-jae yang awalnya murung dia pun bersemangat kembali karena dukungan dari teman-temannya. Di keesokan harinya terlihat Min-jae yang menemui Yi-jun. Di sini dia memberikan hadiah karena sebelumnya Yi-jun juga memberinya hadiah. Terlihat Min-jae yang memberikan sebuah tiket nonton. Namun hanya satu tiket saja. Melihat hal itu, Yi-jun pun menyuruh Min-jae untuk ikut dengannya. Sepulang sekolah, Ji-won meminta Min-jae untuk mengantarnya ke toko kaos yang dimaksud oleh Min-jae. Namun Min-jae tak bisa karena dirinya sudah ada janji dengan Yi-jun. Mendengar hal itu, Ji-won pun berkata jika kemungkinan Yi-jun mulai menyukainya dan dirinya bersedia akan membantu Min-jae. Di keesokan hari saat di sekolah, Min-jae mendapat pesan dari Ji-won jika dirinya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Di sisi lain terlihat Haejun dan Yi-jun yang akan memasuki sekolah.
Di sini Haejun yang melihat Yijun sedikit berubah, dia pun bertanya, apakah saat ini Yijun sedang bahagia? Namun Yijun menjawab jika dirinya masih sama seperti biasanya. Haejun yang mengetahui dia berbohong, dia pun kesal dengannya. Namun Yijun justru membencinya di saat Haejun mengatakan hal itu. Di tempat lain terlihat Min-jae yang menemui Jiwan. Di sini Jiwan pun meminta maaf kepada Min-jae karena dirinya menyukai Yijun. Dan sebenarnya Yijun sudah mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, cerita pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.